Bisa dimulai. Abang-abang campers. Cek sound, cek sound aman. Sound aman abang. Gimana bang? Ya, bisa dimulai nggak nih? Ya. Silakan bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada sahabat saya, teman-teman media yang saya cintai, saya hormati, saya banggakan. Ini mohon maaf, teman-teman mintanya mendadak juga ya. Jadi saya juga nggak ada persiapan ya. Biasanya kan ada makanan, ada Ya, apa-apa bang. apa Abang ini ketemu kita dengan senang bang. kita nggak ada persiapan. Jadi sehubungan dengan pernyataan saya dalam rapat kerja Komisi 3 dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pertama-tama saya ingin sampaikan saya tidak ada niat, tidak ada maksud, tidak ada tujuan untuk mendiskreditkan, untuk merendahkan keluarga kami dari suku Sunda, mendiskreditkan bahasa Sunda dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya. Dalam rapat tersebut, itu ada 15 menit itu, justru saya bermaksud untuk mengingatkan, sekalipun ada posisi dan jabatan-jabatan strategis yang diduduki oleh keluarga kita yang bersuku Sunda di Kejaksaan, itu bukan karena kedekatan atas dasar suku, tapi berdasarkan kompetensi, kapasitas, kapabilitas. Nah, ini yang kita coba. Makanya kalau dilihat betul, kan saya bicaranya Pak JA yang saya sayangi itu 15 menit semuanya itu kan isinya kan untuk kejaksaan semua, puja-puji semua, baiklah itu untuk instansi kejaksaan. Ya, ini ada sedikit saya katakan kritik, ada kajati. Jadi bukannya bicaranya orang Sunda dan apa, ada pimpinan di kejaksaan ya, yang saya bicarakan terhadap Jaksa Agung itu kan sangat relevan di rapat kerja dengan Komisi 3. Tapi saya tidak mau memperpanjang dan membuat apa ini semakin kita jadi tidak enak satu keluarga. Tidak ada juga ini. Jadi kami memang mengatakan ini masalahnya kan nggak ada, tidak ada juga kami berpendapat, saya berpendapat menggunakan bahasa Sunda itu dilarang atau kejahatan. Tapi jangan sampai juga, maksud saya nih, jangan sampai juga ada orang-orang yang lain merasa mereka itu karena kedekatan kesukuannya, itu. Sehingga itulah timbul pernyataan saya kemarin. Nah, terkait hal tersebut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, semualah. Karena saya menganggap ya orang Sunda itu bagian dari keluarga besar kami. Saya ini teman saya, sahabat saya, keluarga saya banyak banget, apalagi Jakarta ini kan berbatasan dengan Jawa Barat. Saya mohon maaf atas pernyataan atau pertanyaan saya tersebut, dan kami juga memastikan
tidak ada niatan sedikit pun untuk merendahkan, menyakiti hati keluarga kami yang bersuku Sunda. Sehubungan dengan hal tersebut, saya juga sudah dimintakan klarifikasi dan sudah memberi klarifikasi ke DPP partai. Hari Kamis ini jam 11 sampai jam 12 tadi saya bertemu mengklarifikasi di hadapan Pak Sekretaris Jenderal Pak Hasto Kristianto, Pak Ketua Dewan Kehormatan Pak Komar. Dan jam setengah 2, 13.30 saya juga sudah dimintakan klarifikasi dengan Ketua Fraksi kami Mas Utut Adianto. Intinya saya mohon maaf, dan kemudian pernyataan atau pertanyaan yang mungkin membuat gaduh ini murni dari saya pribadi selaku anggota DPR RI dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan. Tidak ada kaitan dengan apa fraksi atau dengan partai kami, dan pastinya tidak ada bermaksud untuk rasis atau merendahkan bahasa atau suku Sunda. Sebagai kader, saya ini kader yang baik, tegak lurus sama partai, dan tahu saya kader itu siap ditempatkan di mana saja dan tahu harus berbuat apa. Tentunya saya siap juga untuk menerima sanksi yang dihadirkan nantinya, yang diputuskan oleh DPP partai. Saya belajar banyak dari persoalan ini. Memang harus diakui banyak energi anak bangsa yang tersita untuk pernyataan saya yang seperti ini. Ini menjadi pembelajaran sekaligus juga masukan yang berarti. Semoga teman-teman juga bisa bantu untuk mendoakan agar saya bisa bekerja lebih baik lagi. Saya juga akan lebih efektif, lebih cermat dalam berkomunikasi. Tetap saya juga selalu, saya sudah mewakafkan diri, tiket di sini mahal selaku anggota DPR. Saya akan selalu memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kebenaran, tentunya dengan cara-cara yang lebih baik. Khususnya komitmen kami terhadap mafia tanah, mafia tambang, mafia pupuk, mafia pelabuhan, mafia bandara, mafia laut, mafia pangan, dan kelangkaan BBM. Saya juga akan bekerja secara efektif dan mungkin akan bekerja dalam keheningan untuk mencapai sasaran-sasaran penegakan hukum untuk ke depan. Sekali lagi terima kasih, banyak sekali sahabat-sahabat. Saya anggap yang kritik itu adalah keluarga kami. Tentunya kalau beliau jahat dia tidak akan mengkritik, dia diamin aja. Saya juga terima kasih atas semua kritik, semua masukan, semua saran yang telah diberikan dalam bentuk apapun, baik di medsos, baik di pemberitaan-pemberitaan. Bagi saya itu adalah pengayaan, dan mudah-mudahan atas masukan-masukannya saya bisa belajar dan menjadikan bahan-bahan tersebut sebagai bahan pencermatan dan bahan pembelajaran agar saya bisa bekerja lebih baik lagi ke depan. Demikian ya teman-teman ya, saya mohon maaf. Mudah-mudahan ya kami dan warga dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya, suku Sunda pada khususnya, ya tetap menjalin silaturahim, ya menjadi bagian dari keluarga besar. Dan saya pribadi, karena kami juga saya lama tinggal di Depok, ya kan orang Jawa Barat juga, tentunya tidak ada dari sejak awal untuk mendiskreditkan orang Jawa Barat dan suku Sunda. Itu ya. Bang, terima kasih ya. Ini kan ada beberapa laporan polisi yang sudah masuk, Bang, Iya. Polda Jabar, Iya. terutama dari Majelis Adat Sunda, itu apakah sudah berkomunikasi, Bang? Belum ada, belum ada. Saya juga- Terkait laporan polisi itu? belum ada, dan saya juga belum tahu. Oke. Bang, izin informasi soal satu kasus
lagi boleh bang? Selain Iya, ya. ini, soal plat nomor bang. Iya kan, kalau plat nomor itu kan saya sudah katakan, itu kan tatakan. Tatakan itu nanti kita swap, bisa pakai nomor aslinya, nomor mobil yang biasa itu, bisa pakai nomor DPR, itu tatakan itu Mbak. Berarti kalau misalnya Pak Bang Arteria lagi berkendara atau keluar bermobilitas nggak pakai plat itu gitu ya bang? Enggak kan, coba bisa dilihat deh, ya. Nanti kita. Dan pastinya kan mudah-mudahan saya itu tertib lah. Ya kan teman-teman bisa melihat bagaimana saya kerja di DPR kan. Mudah-mudahan saya tertib, mudah-mudahan saya bisa disiplin gitu. Dan itu kalau dilihat itu kan mobil-mobil juga, beberapa mobil yang katanya mewah itu kan itu pada saat saya sebelum jadi anggota DPR semua. Nanti tanya Mas Utut kan udah pernah ke rumah saya lagi direnov gitu. Jadi clear lah yang seperti itu. Ya itu tatakan, jadi kan bisa disuap ya, tahu kan teman-teman ya, disarungkan lah gitu. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf ini karena buru-buru kan nggak ada persiapan. Ya, makasih ya. Thank you bang. Saya pasti pelaku. Orang kemarin sama Ringo aja saya pelaku. Apalagi tokoh masyarakat. Oke. Oke. Terima kasih bang. Terima kasih.